Pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana efek dari orlistat, karena orlistat ini sudah sangat sering dan sudah terkenal ya, tapi mungkin belum pernah dibahas tentang bagaimana update pada pengukuran lingkar pinggang ya. Dibahasnya biasanya hanya seputar metabolic syndrome dan seputar penurunan berat badan. Juga ada YouTube di sini bagi yang berminat tentang anti-aging ya. Kalau mau dilirik-lirik boleh. Kalau sempat tolong subscribe dan didengarkan ya. Karena biasanya banyak informasi tentang anti-aging medicine. Kita lihat apa hubungannya aging dan obesitas. Bagaimana si obesitas itu mempercepat aging proses ya. Kemudian apa ini yang namanya visceral fat ya, yang lemak yang di perut dalam ya, bukan yang seputar. Kemudian bagaimana obesity itu dapat mempengaruhi genome stability. Kemudian tentunya tentang visceral obesity itu sendiri, apa interplaynya antara obesitas, diabetes mellitus, dan cardiovascular disease. Kemudian bagaimana terjadi peningkatan risiko pada tiap BMI level ya. Dan kemudian bagaimana nih dengan orang-orang mulai menua, aging male dan female, dengan peningkatan lingkar pinggang. Dan bagaimana cara mengurangi lingkar pinggang dengan orlistat, apa itu mekanisme of action-nya, dan tentunya karena kita bicara secara saintifik harus di backup dengan studi-studi. Nah, sekarang di sini kita lihat bahwa masing-masing orang itu mempunyai biological clock. Masalahnya biological clock ini kecepatannya antara satu orang dan orang yang lain tidaklah sama. Jadi ada yang namanya chronological age, ini kita sudah sampai Desember, tahun depan ganti tahun, umurnya tambah lagi. Itu namanya chronological age. Sedangkan biological age adalah apa yang terjadi di dalam kita. Ya, jadi sebetulnya apakah bisa ditarik mundur? Jawabannya dapat ya. Ini aging, geroprotectors lifestyle, sehingga terjadilah rejuvenasi. Jadi biasanya kalau orang mulai menua, terjadi kapasitas regenerasi dari jaringan dan stem cell itu berkurang. Dan pada masa anak dan masa tua, jadi masa-masa orang middle age ya, itu baseline epigenetic agingnya itu linear ya. Jadi kalau di situ terjadi penambahan massa lemak, maka ini dihitung growing, sehingga accelerated epigenetic aging karena dihitungnya seolah-olah tumbuh ya. Dan ini sangat berpengaruh pada indeks massa tubuh. Jadi asosiasinya inilah yang bisa terjadi dengan peningkatan epigenetic age. Nah, sedangkan epigenetic age itu sendiri apa? Adalah bahwa kita mempunyai yang namanya genom. Dengan ditemukannya whole genome sequence manusia, kita dapat memeriksa genetik, makanya banyak pemeriksaan genomik. Tetapi yang kita bahas hari ini bukanlah genomiknya, tetapi epigenetiknya. Artinya sifat-sifat kita, lifestyle kita yang dapat berpengaruh pada genetik kita. Sedangkan peningkatan BMI, indeks massa tubuh pada obesitas, itu terkorelasi positif dengan peningkatan epigenetic age yang ada di visceral fat, ya, lemak visceral, ya. Dan juga semuanya itu terlihat pada visceral fat dan liver, karena biasanya orang juga ada fatty liver, ya. Sedangkan kalau lemak-lemak kulit yang di bawah kulit yang sebutan tuh tidak ada hubungannya. Dan ternyata lelaki mempunyai higher epigenetic aging rates apabila dibandingkan dengan wanita, ya. Sehingga pada pria itu morbidity-nya lebih rendah, tapi angka kematiannya lebih tinggi. Tuh, ini di sini ya kita lihat ya. Jadi obesity ini terdapat domino efek, artinya kayak kita susun kartu domino. Ya, kalau satu jatuh yang lain ikut rubuh ya. Pada orang obes di mana terjadi peningkatan dari reaktif oksigen spesies, meningkatkan inflamasi, terjadi kerusakan vaskuler yang mengakibatkan hipertensi, dan jangan lupa mitokondrialnya menjadi disfungsi, sehingga again oksidatif kapasitinya berkurang, ATP production-nya berkurang ya.
Disitulah sehingga defense badan pun menjadi berkurang. Nah, ada lagi yang namanya genomic instability. Jadi bahwa sebetulnya kalau kita ini mengalami genetic damage ya, entah itu nuklear DNA, mitochondrial DNA ya, itu bisa terjadi irreversible cell cycle arrest. Jadi nggak bisa lagi bersiklus kembali ya, sehingga dapat teraktivasi beberapa protein yang dapat mengakibatkan diferensiasi dari adiposit dan hipertrofi, mengakibatkan inflamasi, disturbance dari semua metabolisme, menyebabkan glukos metabolisme yang terganggu, dan mempromot insulin resistance secara sistemik. Jadi kalau orang obes kan fatnya banyak, inflamasinya naik, reaktif oksigen spesies di mitokondria naik, antioksidan kapasitannya turun, terjadi peningkatan DNA dan pengurangan DNA repair, sehingga yang rusak-rusak itu sering berkumpul. Nah, kerusakan-kerusakan mutagenik DNA yang terakumulasi ini mengakibatkan terjadinya kanker ya. Jadi disinilah fungsinya ya. Jadi kita mengerikannya tuh di situ ya. Jadi sebetulnya sudah ada bakat genetik, kesalahan environmental epigenetik atau lifestyle, ditambah caloric load yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada daerah-daerah obesity related genes ya, sehingga menyebabkan gene expression yang berubah dan kita menjadi obes. Dan obes adalah penyakit. Tuh, jadi kalau lihat gambar di kiri ini perutnya doang loh yang buncit. Berat badannya mungkin kalau diukur dia nggak gede ya. Jadi nggak bisa dilihat dari berat badan yang namanya visceral obesity ini ya. Nah, kita lihat nih sekarang apa permainannya, interplaynya ya, antara obesitas, diabetes mellitus tipe 2 dan chronic vascular diseases. Ya, jadi itu kalau kita lihat di sini. Ini studi dari wanita usia 30 sampai 55 tahun. Dimulainya tahun 76 dan di follow up sampai 14 tahun. Jadi sampai tahun 1990. Kita lihat bahwa pada waktu dia nggak endut sampai dia yang endut. Nah, disinilah terjadinya peningkatan dari diabetes ya. Dan kita lihat bahwa 70% orang dengan diabetes itu mempunyai overweight atau obesitas di Indonesia. Nih lagi ya. Jadi kita kan memikirkan selalu kalau kita dengan pasien yang ngelihatnya itu mungkin ultrasound dari arteris karotis ya. Oh iya penyumbatan 35%. Oh iya yang arteri gede-gede yang dipikirin kan arteri sklerosis yang terdapat di arteri yang besar-besar. Tapi kita sering lupa bahwa sebetulnya kita punya yang namanya microvasculature ya, yang berpengaruh meregulasi coronary blood flow reserve ya. Jadi coronary microvascular disease inilah yang berbahaya, yang related juga to endothelial dysfunction dan small vessel remodeling. Microvascular disease inilah yang bahkan secara independen gak ada hubungannya dengan BMI. Jadi tadi saya bilang orangnya kayaknya masih langsing, tapi ternyata terjadi kerusakan ya dari mikrovaskularnya ini ya, sehingga ini dapat menjadi informasi secara prognostik ya. Dan ini berhubungannya hanya dengan visceral fat, bukan dengan subcutaneous fat ya. Jadi increase intraabdominal fat inilah yang berbahaya karena dialah yang sebagai markernya insulin resistant ya, kemudian apa ada free fatty acid yang masuk ke situ ya kan, non-esterified fatty acid atau free fatty acid inilah yang mengakibatkan hiperinsulinemia pada awalnya, hipertriglyceridemia, glucose intolerance ya, dan mengakibat efek dari insulin ini juga menginhibisi indirect inhibitory effect of insulin by TNF alpha. TNF alpha ini cytokine yang disekresi oleh adiposit. Ya, jadi ternyata intraabdominal fat adalah endokrin organ yang aktif ya, mengakibatkan hipertensi milieu dan trombotik. Nah,
Ini yang suka dicubit-cubit ini biasanya sama pasien-pasiennya. Ini adalah postmenopausal woman dengan metabolic syndrome. Nah, pada wanita-wanita postmenopausal ini relatively terjadi peningkatan testosteron dan pengurangan bindernya, ya SHBG-nya binding kurang. Dan ini biasanya kan ovariumnya kalau pada postmenopausal kan sudah failure, sudah nggak memproduksi telur lagi. Estrogennya terjadi deficiency, sehingga in relation secara rasio androgen dibagi estrogen itu terjadi relatif hiperandrogenemia, ya. Sehingga terjadi peningkatan follicle stimulating hormone, ya berusaha membuat telur, ya. Kemudian akibatnya adalah dengan pengurangan dari bindingnya SHBG, sehingga peningkatan dari bioavailable androgennya in relatif itu naik. Nah, inilah di mana terjadi perubahan bentuk dari tubuh wanita itu, sehingga terjadi fat distribution yang nggak kayak perempuan tapi kayak laki-laki, android, ya. Kemudian peningkatan VAT, ya, visceral adiposity tissue, mengakibatkan risk dari certain cancer, breast, colon, endometrial, ya, selain metabolic syndrome dan diabetes mellitus. Nah, sedangkan kalau kita lihat, karena estrogen ini turun, metabolisme turun, gampang lapar, dan juga ototnya jadi dikit, ya, repairnya otot juga dikit, ya. Jadi tidak bisa ya kalau ini cuma mau disuruh diet doang gitu ya, suruh diet doang nanti pasiennya ngambek ya. Kalau yang sudah tinggi begini dan level sulit tidak diberikan pengobatan sama sekali, ya. Kita lihat ini ada randomized placebo control trial of Orlistat untuk weight loss dan prevention dari weight regain in obese patient, ya. Ini di Eropa, multicenter Orlistat study group, ya. Jadi di sini kelihatan ya bahwa Orlistat ditambah diet itu memang mempromot clinically significant weight loss dan mengurangi weight regain. Nah, ini penting, ya. Over 2 years patient by over a 2 years period, ya. Nanti studinya cukup lama di sini ya, kalau dilihat ya, bahwa di sini yang penting juga adalah bahwa pasien yang diteruskan dengan Orlistat itu weight regain-nya tidak besar, ya, karena sebetulnya kita tidak ada masalah dengan weight loss kalau kita nurut, ya. Diajari nurut, yang nggak ada masalah. Tetapi yang terjadi masalah adalah sebetulnya weight regain di sini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa total kolesterol, low density lipoprotein kolesterol, LDL perbandingan dengan HDL, dan konsentrasi dari glukos dan insulin berkurang lebih pada grup Orlistat, ya. Jadi keuntungannya itu banyak, tidak hanya sebatas penurunan berat badan dan sustainable weight loss. Nah, sekarang bagaimana dengan yang pria? Sama, ya. Ini yang andropause, di mana testosteron sudah dapat berubah menjadi E2, estradiol dengan enzim aromatase, ya kan, atau berubah menjadi dihidrotestosteron yang dapat berpengaruh pada prostat hipertrofi. Nah, di sini pentingnya aromatase inhibitor yang dapat meningkatkan hormon testosteron pada pria. Ini di sini kalau risiko dengan waistline dan waist to hip ratio itu menjadi lebih besar, dan khususnya pada orang Asia. Kalau kita lihat ya, bahwa kalau pada orang bule itu kita berani sampai waist circumference 102, female-nya 88, tapi kalau orang kita enggak, karena risikonya itu terjadi pada waist circumference yang lebih rendah, di mana pada lelaki batasannya adalah 90 cm dan pada wanita 80 cm. Hati-hati ukurannya, ya. Kemudian kita sampai pada bagaimana ya mereduce waist circumference dengan Orlistat. Apa itu mechanism of action-nya? Nah, sebetulnya mechanism of action itu kan gampang banget. Orlistat itu diikat adalah suatu tetrahydrolipstatin yang sangat lipofilik, hydrogenated, synthetic derivative of lipstatin yang diproduksi oleh Streptomyces toxitrisini. Ya, jadi dia kalau kita lihat di duodenum, ya,
itu orlistat ini ada fat tuh triglyceride kan. Orlistat ini membinding lipase. Jadi lipase-nya itu diikat sama dia. Akibatnya lemaknya molos ya, trigliseridnya dan glukosa. Jadi tidak terserap. Nah, disinilah bahwa ini berpengaruh pada untuk pasien-pasien prediabetes ataupun diabetes ini baik karena dia mempengaruhi parameter glisemik ya, tanpa melewati mekanisme weight loss. Jadi weight loss independent effect. Walaupun kita tahu bahwa ini adalah retrospektif analisis dari 7 studi, dikasihnya 6 sampai 12 bulan ya. Ini probannya banyak 2550 ya, dan kemudian orlistat significantly greater decrease in body weight tadi ya, walaupun seperti ini ya, terjadi pengurangan 5% lebih banyak dari baseline body weight dan 10% baseline body weight, tetapi tetap dengan mekanisme yang ini itu berpengaruh pada glisemiknya ya, nilai glisemiknya. Jadi dia mempengaruhi insulin sensitivity, slower and incomplete digestion of dietary fat, mengurangi postprandial plasma neva tadi, mengurangi visceral adipose dan menstimulasi GLP-1 secretion di lower small intestine. Di mana kita tahu GLP-1 ini efeknya cukup banyak ya, yang bisa diblok dengan DPP-4 juga ya. Ini dapat livernya meningkatkan glycogen storage, fat cell-nya menyebabkan lipolisis meningkat, glukosa uptake meningkat, di kidney natriuresis, di blood vessel itu endothelium dependent vasodilatation, dan kemudian terjadi glukosa uptake di skeletal muscle, dan di pankreas ini beta cell apoptosis menjadi berkurang sehingga beta cell formation meningkat. Di jantung terjadi peningkatan heart rate, peningkatan myocardial glukosa uptake ya, kemudian contractility-nya pun membaik. Itu kalau yang GLP-1 secretion-nya. Nah, ini ada short term study setelah 24 minggu jadi setengah tahun ya. Di sini dibuktikan bahwa orlistat ini jelas mengurangi visceral fat pada 131 subjek yang di randomize double blind placebo control study selama 24 minggu. Orlistat treated subjek lebih banyak weight loss-nya, total fat loss-nya lebih banyak, dan terdapat greater loss of intermuscular adipose tissue dan konten dari fatty livernya ya. Jadi dilihat kalau yang pakai orlistat itu dia lebih baik ya, 24 week. Jadi 6 bulan, dan ini hanya pada orlistat 60 mg ya studinya. Karena di luar negeri memang kita ada orlistat yang 60 mg ya. Kemudian ini ada randomized open label study sebanyak lebih pendek ya, yang tadi itu ya. Hanya 12 minggu dibagi jadi 3 bulan. Walaupun kalau ditambah sibutramin, ini waktu itu masih zamannya sibutramin, tentu penurunan berat badannya lebih banyak, tapi yang pengurangan waist circumference-nya itu signifikan berasosiasi dengan orlistat monoterapi group. Jadi dia betul-betul targeting di abdominal area sehingga mengurangi kardiovascularis. Ini sekali lagi kalau dilihat lewat imaging ya, kita lihat itu measurement dari VAT and SAT dari CT pada level L4 ya, lumbal 4 ya. Jadi terlihat bahwa fat content measurement in certain organs itu bisa jadi biomarkernya ya untuk monitoring. Dan ini harusnya kalau normo atau overweight dengan excess visceral adipose tissue itu high risk karena terjadi fat akumulasi pada normally linked tissue dan ectopic fat disposition pada liver, heart, dan skeletal muscle ya. Nah, ini yang 4,4 cm pengurangan waist circumference-nya nggak lama ya, ini hanya 3 bulan ya, sudah terjadi 4,4 cm pengurangan ya, lumayan kurang 4 cm, 4,5 cm. Nah, ini sekarang ada lagi nih yang bagaimana abdominal obesity berkurang tanpa hipokalorik diet ya. Ini 60 obes
Chinese subject with or without diabetes. Ya 30 dengan T2DM dan 30 normal. Dikasihnya Orlistat yang 120 mg 3 kali sepanjang 6 bulan. Walaupun turunnya berat badannya hanya 2 kilo, tapi waist circumference-nya dilihat tuh. Turun pada yang non-diabetes itu lebih gampang memang. 5,4 cm, banyak ya kalau dilihat 5,4 cm. Dan pada yang diabetes 3,8 cm. Ini ada meta-analisis dari Jacob, retrospektif, dari 7 multicenter double-blind placebo control studies, ada 2.550 overweight atau obese patient dengan diabetes mellitus. Itu BMI-nya bertaburan ya, artinya range-nya cukup jauh, dengan A1C-nya juga range-nya cukup jauh, tapi weight-nya udah stable syaratnya 3 bulan terakhir. Ya menerima 120 mg Orlistat 3 kali atau placebo 6-12 bulan. Dan ini again terbukti bahwa yang dengan Orlistat waist circumference-nya nambah kurangnya nambah 2,2 cm. Ini juga pada adolescents ya, bahwa dia memperbaikin ya pada adolescent perbaikan dari fat mass. Hanya untuk Indonesia tidak bisa ya, karena perizinan dari BPOM Orlistat tidak bisa diberikan pada adolescents. Nah ini lagi, bahwa ini ada lagi the effect of anti-obesity drugs on waist circumference ya, mixed treatment comparison di sini ya. Jadi Orlistat should be considered as an addition to lifestyle intervention in the treatment of obesity ya. Ini dibandingkan dengan Lorcaserin. Dengan Lorcaserin dia is similar in both efficacy and safety compared to Orlistat. Jadi dibandingin dengan obat lain seperti itu ya. Di sini juga perbandingannya pada Orlistat berkurangnya waist circumference hampir 7 cm ya, dibanding dengan standar care biasa. Nah ini satu pada orang Jepang, Japanese with excessive visceral fat accumulation, a double blind randomized placebo control study. Kalau kita perhatiin memang di Jepang rada aneh, waist circumference-nya yang male tuh lebih kecil mentoknya dibandingin yang female ya. Kalau di Indonesia enggak ya, 90-80, kalau di sana male 85, female 90 ya. Dan itu sudah dikonsider sebagai excessive visceral fat accumulation walaupun masih tanpa metabolic diseases. Ini juga 12 week ya, dan hanya dipergunakan Orlistat yang 60 mg 3 kali per hari ya, after 12 week observation. Diobservasi dulu, setelah itu diberikan orally 3 kali per hari selama 6 bulan. Ada exercise-nya. Nah, last assessment-nya itu dinilai visceral fat area-nya, weight circumference-nya, weight-nya significantly reduced in Orlistat group compared to placebo. Adverse effect-nya yaitu oily spotting, flatus with discharge ya, tapi rata-rata mild adverse reaction-nya dan tidak ada yang serius, akibat serius atau severe. Nih, nah sekarang kalau efficacy, kalau 1 tahun 60 mg itu mengurangin ya. Jadi kan tadi observation termnya selalu yang 12 week tadi, yang 3 bulan, treatment termnya 1 tahun, dan ternyata efek itu bisa continue sampai setengah tahun kemudian. Ya, di mana visceral fat area-nya diukur dan berkurang sebanyak 21,52% plus minus 1,9%. Dan terus ini waktu pertama maintenance exercise habit berkurang visceral fat-nya, tapi terus continue reduce ya, tetap setelah 1 tahun ya. Dan secara beruntung juga additionally ini tambahannya, yang lemak subkutan ikut berkurang, dan tentunya waist circumference ikut berkurang karena waist itu ya visceral fat ditambah subcutaneous fat. Ini lagi effect of Orlistat treatment on body composition and resting energy expenditure. Ini 2 tahun weight reduction programnya pada orang-orang obes di Finlandia. 96 ya ini ya.
13 laki-laki, 59 wanita untuk 2 tahun ya. Jadi artinya yang menyelesaikan yang 72 orang itu. Jadi ada lead-in period dulu, setelah 4 minggu di randomize, ide minum Orlistat 120 mg 3 kali atau placebo 3 kali. Nah, kedua-duanya diberikan mildly hypoenergetic balance diet untuk 1 tahun. Kemudian diikuti lagi 1 tahun double blind period, ya, di reassign subjeknya to receive Orlistat 3 kali 20 atau placebo 3 kali 1 dengan weight maintenance diet. Dan body composition dan resting energy expenditure diukur setelah sehari fasting lewat VIA method dan indirect calorimetry. Pengukuran ini perform pada beginning, kemudian pada 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan 2 tahun. Waktu setahun pertama, grup yang dengan Orlistat mempunyai reduction dari body weight dan fat mass yang lebih basal reductionnya, ya. Tetapi fat free phase-nya enggak ya, jadi ototnya enggak ikut susut ya, atau resting energy expenditure-nya enggak ikut susut, karena kalau itu ikut susut berarti kita nanti kalori defisitnya lebih susah ya. During the second year, Orlistat treatment was associated with smaller regain. Ini gain kita takutkan di maintenance, jadi was associated with smaller regain of body weight and fat mass, tanpa ada difference pada perubahan fat free mass atau RII as compared to placebo. Nah, ini penting memang karena ini di underline bahwa tidak ada pengurangan resting energy expenditure. Karena kalau resting energy expenditure-nya menjadi rendah, berarti kan penambahan kalorinya jadi lebih banyak dong, defisitnya jadi nggak gede, akibatnya dia tidak bisa memaintain dengan baik. Kita sudah selesai ya. Ini ada gambar kalau tadi di depan perempuan, yang sekarang di belakang laki-laki. Nah, itu kepengen thank you-nya gambarnya kayak yang di sebelah, yang keren itu. Jadi sebetulnya apakah kita dengan bertambahnya usia jadi sebel gitu ya, kepengennya muda belia secara biologikal? Sebetulnya enggak ya. Kita tulis di situ, ada yang nulis tuh, I love my age, old enough to know better, young enough not to care, experience enough to do it right. Jadi kita mempunyai cukup pengalaman dengan berjalannya waktu sehingga kita ngerti how to behave. Terima kasih banyak atas perhatiannya.